perputaran uangnya cukup besar. Apakah negara harusnya mengatur ini, Bang? Ya. Kalau artinya mengatur, artinya dilegalisasi. Itu susah gitu kan. Ini ada KTP dan sebagainya. Kalau ini sensor. Kalau mau ya sebenarnya bangun di sini. Guys-guysku, kembali lagi di Torpedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini beneran menarik topiknya untuk kita bincangkan bareng-bareng. Apa yang mau kita torpedo hari ini, Bang? Gas terus. Tapi kita kenalkan dulu nih. Oh iyalah. Kita di sini sekarang kehadiran Direktur Ekonomi Digital dari Selios, Nailul Huda. Nailul Huda. Maaf, orang Batak tuh. agak ini dia, bengkok-bengkok. Dulu di teman-teman wartawan itu juga dikenal sebagai peneliti lah. Indef, ya. Sekarang udah purna ke Selios. Bursa transfer. Apa naturalisasi, Bang? Bursa transfer. Nah, di sini kita akan membahas soal judi online dan dampaknya. Kalau kita lihat di pemberitaan terakhir itu kan adalah beberapa pejabat yang disebut namanya dalam persidangan. Di situ disebutkan bahwa si mantan menteri ini menerima 50% untuk pengamanan situs judi online. Dan sebelumnya lagi ada juga nih pimpinan dari lembaga negara lah. Ya, lembaga negara. Dikait-kaitkan. Itu disebut di majalah Tempo. Dan hubungannya dengan judi online. Nah, Bang Nailul ini kita tanyakan nih, sebenarnya seberapa besar sih perputaran uang yang diciptakan oleh judi online itu sehingga itu bisa melakukan intervensi maupun kekuatan untuk merusak regulator dan penegakan hukum kita itu, Bang. Seberapa mewahnya barang ini? Ya, yang pasti seperti ini. Kita menganut pada data PPATK ya. Data PPATK itu kan menyebutkan kalau tahun ini saja diprediksi sampai 1.200, maaf. 1.200 triliun. 1.200 triliun. Tahun kemarin sekitar 600, terus kemudian kalau kita lihat tahun kemarinnya lagi 300 gitu kan. Ini semakin lama semakin naik dan memang kenaikan yang paling tinggi itu di Covid, ketika Covid. Nah, itu memang sangat besar sekali uangnya. Nah, tapi kita melihat dampaknya sebenarnya. Kalau kita lihat 600 triliun, 1.200 triliun dan sebagainya, itu kan berapa persen dari PDB kita gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah ketika uang itu yang seharusnya bisa dimasukkan ke sektor produktif, ini tidak dimasukkan ke sektor produktif, Bang. Jadi kita lihat dampaknya tuh sangat masif sekali. Yang pada awalnya uang mungkin nggak banyak ya, mungkin sekitar 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta dari kantong masyarakat miskin kita yang digunakan untuk judi online. Ini kan sebenarnya bisa digunakan untuk membuka usaha dan sebagainya, atau menambah modal usaha mereka gitu. Nah, inilah yang kita sayangkan dari adanya perputaran uang yang sangat-sangat tinggi sekali gitu. Dan memang ketika ada uang yang sangat besar, sudah pasti kalau saya boleh bilang sebenarnya ada permainan entah aparat, entah pejabat yang di situ yang untuk bisa membekengi agar ya judi online ini tidak diberangus dengan total gitu. Karena perputaran uangnya sangat menggiurkan. Dan ketika uangnya sangat besar sekali, yang terjadi adalah kolusi, terjebak korupsi dan sebagainya. Ini yang pasti akan mengikuti dari adanya judi online. Judi online ini itu kan banyak dipakai oleh kelas menengah bawah ya, Bang? Ya. Atau secara data ada juga orang yang top main judi online? Kalau judi online biasanya dari kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah atas itu ada. Tapi memang kalau kita lihat, kita berfokus pada motif sebenarnya, Mas. Jadi kenapa sih tadi saya bilang peningkatan tertinggi itu ketika Covid? Kita melihat motifnya. Motif dari bermain judi online itu kan dia mendapatkan tambahan pendapatan dengan cepat, dengan mudah. Ya kan? Depo. Ya. Top up. Nah, top up dulu baru tipuan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ketika Covid, yang terjadi adalah pendapatan kita tidak
bertambah signifikan atau bahkan berkurang. Ya. Banyak yang terkena PHK, banyak yang dia dirumahkan tapi nggak dipecat ya, yang dirumahkan, nggak ada kegiatan dan sebagainya, UMKM pun nggak berjalan dan sebagainya, yang pada akhirnya mereka mengalami penurunan pendapatan. Nah, ketika terjadi penurunan pendapatan, mereka ingin mengkolek pendapatan dengan cara cepat dan mudah. Itu kan dulu kita bisa pinjam uang. Bro, pinjam dong bro, 100 gitu kan. Tapi ketika saat COVID, ternyata si bro ini juga pendapatannya susah juga gitu kan. Yang pada akhirnya ini menimbulkan mereka harus mencari alternatif pendapatan baru. Nah, ojek online juga susah, ya kan? Karena dibatasi mobilitas. Nah, pada akhirnya mereka ya ini menemukan satu aplikasi yang dia bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah. Nggak perlu alat yang mutakhir, nggak perlu alat yang mahal, cuman hanya perlu handphone, internet, dan mereka juga masih bisa berkegiatan. Nah, pada akhirnya yang ini yang terjebak adalah motif mereka untuk mendapatkan pendapatan itu. Dan yang mana sih pendapatan paling berkurang di saat COVID? Menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang akhirnya terjebak kepada permainan judi online yang semakin masif, dan ini juga bentuk negatif dari arus informasi yang sangat cepat. Pada saat itu informasi sangat cepat, orang mengkonsumsi internet lebih banyak, yang pada akhirnya mereka menyerap informasi tanpa memfilternya terlebih dahulu. Tapi Bang, apa plus minusnya? Tadi disebut perputaran uangnya cukup besar. Apakah negara harusnya mengatur ini, Bang? Ya. Kalau artinya mengatur, artinya dilegalisasi. Nah, kalau kita melihat mengatur, aturan ini kan sebenarnya kan ya bisa kita bilang harus sangat-sangat ketat sekali, harus bisa kita bilang harus tidak ada celah dan sebagainya. Jangan sampai malah jadi bocor, Bang ya. Dan jangan sampai menimbulkan masalah sosial ke depan. Nah, ini yang penting. Pengaturan itu kan bukan hanya soal mereka ekonomi dan sebagainya, tapi juga harus melihat masalah sosial ke depannya akan seperti apa. Nah, ini yang kita tolak. Kenapa sih dulu ada wacana legalisasi judi online, mau dipajaki judi online dan sebagainya. Ini yang kita tolak adalah bagaimana pemerintah ini melegalisasikan dan tanpa adanya ya tadi dampak sosial yang lebih dalam. Karena kita melihat dampak sosialnya akan sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat pun ini dilegalkan, akan terjadi semacam ya tadi kekurangan uang, mereka bisa menjual aset, rumah tangganya berantakan, terus kemudian mereka juga bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang saya rasa ini ditimbulkan dari adanya ya perilaku ilegal. Kita nggak bicara soal judi aja ya, tapi yang ilegal tuh yang dia biasanya akan bermain ke sana, akan mengarahnya ke sana. Kriminal, perdagangan orang, investasi bodong dan sebagainya, itu akan mengarahnya kepada kondisi sosial seperti itu. Makanya kita melihat ya, dulu kan kita kan sangat bisa dibilang, oh ini pertumbuhan nih ekonomi akan lebih besar, akan ada perputaran uang lebih cepat dan sebagainya. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak didesain dengan fondasi yang bagus, yang terjadi adalah kondisi sosial yang semakin memburuk. Ketimpangan akan semakin tinggi dan yang miskin akan semakin banyak. Inilah yang kita lihat, harusnya memang pertumbuhan ekonomi itu, perputaran uang itu juga harus didasari fondasi yang bagus gitu. Nah, salah satunya dengan menciptakan sektor ekonomi yang tidak rawan menimbulkan konflik sosial. Kita permasalahan sosial ya. Kita membaca juga, Bang. Abang pernah memberikan statement tentang legalisasi kasino ini. Di salah satu media. Di salah satu media mainstream lah. Itu, kita juga perhatian, ini apa nih? Apa sih yang membawa Abang bisa mengeluarkan gagasan itu? Ya. Tapi sebelumnya bisa dijelaskan nggak, Bang? Apa sih perbedaan judi online dan kasino? Ya, kalau kasino fisik ya fisiknya. Jadi kasino itu ada fisiknya, mereka memang ada di tempat gitu kan, dan itu nggak tahu terisolasi atau tidak, tapi itu pasti akan ada aksesnya. Nah, yang saya katakan di situ adalah memang kalau dari sisi pendapatan, kita pasti ngomong legalisasi kasino, legalisasi judi online pasti akan selalu dikaitkan dengan pendapatan negara. Karena apa? Karena pendapatan negara ini pasti akan ditimbulkan dari aktivitas ekonomi.
Nah, aktivitas ekonomi judi selama ini kan shadow economy, artinya dia tidak terekam dari pemerintah, Ya. artinya tidak dipajaki gitu kan. Nah, pasti ketika pembicaraan masih akan mengarahnya ke sana. Ya. Kalau kita melihat konsep pajak, konsep penerimaan negara, itu tidak mengenal halal haram. Ya. Itu prinsipnya sebenarnya. Sama kayak miras lah Bang ya. Ya, ya, Kan legal. ya. Nah, konsep pajak itu sebenarnya tidak mengenal legal, ilegal. Asal saya ada tambahan pendapatan, saya wajib memberikan pajak. Let's say kayak misalkan saya tadi main judi online, saya setahun itu ada kekayaan, pendapatan saya tambah sekitar 100 juta. Itu pasti akan saya laporkan ke SPT sebagai bentuk tambahan pendapatan. Dari mananya pajak tutup mata. Sistem perpajakan itu seperti itu. Dia tidak mengenal yang namanya ilegal-legal, haram-halal dan sebagainya. Nah, makanya saya pasti menduga kalau kasino ini pasti akan dijadikan untuk ya menambah pendapatan negara yang dimana saat ini sedang cekak, gitu kan. Itu yang pertama. Susah ya. Nah, yang ini mau klarifikasi juga sebenarnya. Yang kedua adalah saya tidak pernah untuk mendukung formalisasi ataupun legalisasi dari judi online sama kasino. Karena saya berprinsip pada tadi pertumbuhan ekonomi itu ataupun pertumbuhan uang itu harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang dia tidak menimbulkan ekses sosial. Nah, inilah yang sebenarnya kita dorong gitu kan. Kalau misalkan dari pendapatan negara ini ya let's say kayak oke lah ini ada potensi dari kasino. Tapi kita harus juga lihat bahwa ini kan masih ada sumber penerimaan negara bukan pajak lainnya yang dia bisa dikolek lebih baik. Misalkan contohnya dari pertambangan. Sektor pertambangan ini kalau kita lihat pajaknya itu rendah dibandingkan dengan kontribusi mereka terhadap ekonomi. Artinya banyak yang digeruk tapi untuk dia ke negara itu relatif sedikit. Nah, kita lihat masih banyak sekali yang bisa dijadikan PNBP. Nah, apakah memang ini legalisasi kasino ini jadi jalan terakhir? Ya, kita nggak tahu ke depan. Tapi yang jelas saat ini ya kita lihat ini ya tidak tepat kalau kita melakukan legalisasi kasino. Pun akan ada di satu tempat dan sebagainya. Karena kita juga melihat, makanya tadi saya bilang efek sosialnya seperti apa. Ketika Batam itu ada kasino yang legal, ya. Karena Batam itu dulu bisa jadi ya dia mempunyai otoritas sendiri kan. Dia membangun pusat kasino terbesar se-ASEAN nggak salah. Saya lupa sebelum ada Genting di Malaysia. Itu di Batam. Nah, ketika itu memang perputaran uang sangat cepat sekali. Bisnis yang tumbuh pun juga banyak, termasuk bisnis prostitusi. Ya kan? Bisnis prostitusi itu tumbuh. Nah, bisnis prostitusi kemudian yang terjadi adalah bisnis perdagangan orang. Terjadi adalah bisnis narkoba dan sebagainya. Yang itu memang tidak kita imbangi dengan pengawasan yang ketat dan sebagainya. Nah, inilah yang saya rasa ekses dan dampak sosial yang tidak kita inginkan gitu. Nah, makanya memang kasino ini legalisasinya harus sangat kompleks sekali, termasuk juga kita kan ada undang-undang yang melarang itu kan. Makanya di satu perubahan itu saya sampaikan itu sangat kompleks sekali kalau you mau legalisasi kasino gitu. Harus mengubah undang-undang juga gitu. Tapi kita melihat ini mendesak dan pasar di Indonesia Itu ada. Bukan ada lagi mungkin. Mungkin se-ASEAN kali ya. Kalau kita baca dulu almarhum Gubernur Lukas NMB, Gubernur Papua kan ke Singapura judi. Kemudian ya mungkin teman-teman kita lah beberapa kita dengar. Artinya ini sudah dekat dengan kita, Bang. Ya sementara kalau kita lihat nih negara Dan beberapa bulan lalu dari 11 bunyi juga kan itu. Komisi 11. Iya. Dari salah satu fraksi itu ngomong. Dan kalau kita lihat negara sekarang ini, walaupun oknum ya, tapi bermain. Jadi, kalau tambang nanti lah Bang. Kita bahas itu tema lain. Ini yang lagi aktual nih sekarang. Apa sih yang mendesak, yang harus dilakukan oleh negara mendesak supaya ini oknum-oknum jangan
bermain di ruang gelap, rakyat juga dilindungi. Kemudian ya semua terkontrol dan keuntungannya itu untuk negara. Dan ini harus jangka dekat. Iya. Dulu malah saya dengar mau dipusatkan di Medan. Medan. Sempat ada wacana itu, Bang. Iya, karena ya di Medan karena lebih dekat kan. Dari ke Singapura juga dekat, Iya, Malaysia ke Malaysia dekat, dekat, dan sebagainya. Dia itu sempat ke Medan juga. Ke Medan. Mau diisolasi di Samosir gitu ya. Ya, tapi yang jelas seperti ini, Mas. Jadi memang kita melihat ini kan sebenarnya praktek ilegal ya. Iya. Nah, sesuatu yang ilegal ketika jadikan legal itu belum tentu baik sebenarnya. Yang pertama seperti ini, kita pasti ada eksesnya. Iya. Nah, kita yang nggak ingin. Nah, dulu kenapa sih Filipina tuh dulu melegalkan? Sekarang presidennya memerangi judi online juga. Kawan-kawan di Filipina itu juga ngomong bahwa dampak dari judi online ke rakyat Filipina itu juga sangat besar. Nah, yang kedua adalah Macau juga sama. Macau walaupun dia memang dari otoritas China, tapi dia juga memiliki otoritas untuk menerima negara. Nah, penerimaan dari pemerintah Macau itu sebagian besar dari judi. Nah, ketika ada COVID dan sebagainya, otomatis nggak ada itu judi. Ya, mereka sempat juga kehilangan penerimaan negara yang cukup besar. Nah, terus kemudian ketika ada negara berkembang sana, terus kemudian yang terjadi adalah yang tidak kita inginkan ya, adalah perdagangan orang. Nah, TPPO. Nah, TPPO inilah yang memang menjadi ekses yang kita takutkan. Nah, sekarang terjadi di Kamboja. Kamboja begitu bebas sampai ada kampung Indonesia di situ, ya kan? Nah, yang jadi adalah orang-orang Indonesia ini ya dikerjakan di sana dengan tidak manusiawi dan sebagainya yang pada akhirnya ini menimbulkan ekses sosial yang sangat besar. Nah, ketika mau dilegalkan, kemudian kasino itu di sini, terus kemudian pasti akan ada tuntutan untuk judi online ilegal. Yang kita takutkan adalah efeknya ke sana. Kita hanya memindahkan orang-orang yang bermasalah di Kamboja ke negara kita. Jadi ini yang kita khawatirkan. Jadi memang kalau bisa kita lihat sebenarnya kalau oknum terus kemudian pejabat yang mau main ke sana selama itu menggunakan uang pribadinya masing-masing, ya kita nggak bisa melarang gitu kan. Tapi kalau itu hasil dari korupsi, ya itu harus ada pendidikan hukum. Nah, permintaan sebenarnya juga banyak, ya kan. Permintaan banyak yang kita lakukan itu makanya ini kan sisi demand sama sisi supply. Supply itu kan yang bertugas kan dari sisi Komdiji. Tutup gitu ya. Nah, saya berpikir seharusnya ini juga dari sisi demand. Ketika masyarakat itu dia pendapatannya bagus dan sebagainya, mereka ketika ditawari dengan kegiatan seperti judi online dan sebagainya, ketika mereka tidak merasa membutuhkan uang saat itu, mereka sebagian besar saya yakin akan menolak. Nah, tapi memang ada beberapa yang dia uangnya banyak pun dia pasti akan bermain judi online juga. Ada karena sifat manusia itu kan greedy ya, ngerakus kan. Nah, ini yang kita lihat seharusnya yang kita lindungi adalah orang-orang yang menengah ke bawah ini. Jangan sampai mereka bermain judi online. Karena judi online tuh kita ngelawan sistem. Saya tuh observasi kecil-kecilan pas saya di Indef itu, saya mencoba untuk bermain judi online. Jadi bagaimana sistemnya, top up-nya, deponya seperti apa. Ketika menang sekali, kalah berkali-kali, kemudian saya ditawarkan untuk meminjam di salah satu alternatif pembiayaan. Nah, ini yang membuat akhirnya lingkaran setan. Dan kita lihat tren untuk pencarian Zeus slot itu salah satu pencarian populer lah pada 2001 sampai 2023 gitu kan. Dan anggota DPRD pernah ketangkap tuh. Main Zeus. itu katanya kan di cash ya. Ke Zeus. Jadi kata pencarian Zeus dengan kata pencarian pinjaman online itu meningkat di waktu yang sama. Nah, ini yang kita lihat ada jebakan di situ. Orang kalah judi online
kemudian mereka menjual aset, kemudian asetnya sudah terjual, mereka mencari pembiayaan. Pembiayaannya dari mana? Ilegal lagi. Ilegal lagi, mereka ditagih. Ditagih, mereka mau menjual apa? Ini yang kita lihat eksesnya di situ. Jadi ini mohon maaf aja kalau memang ya kita bukan naif ya bahwa sok suci nih gitu kan. Sok suci nih nggak mau judi online dan sebagainya, legalisasi kasino atau judi gitu. Nah, tapi kita melihat dari eksesnya. Ya. Kalau misalkan itu nggak ada ekses dan itu nggak ada kondisi sosial yang berdampak dari situ, ya kita mungkin oke. Dan itu mungkin juga nggak akan dilarang oleh negara gitu. Nah, tapi kenapa negara melarang? Ya karena ada ekses di situ. Makanya kita lihat dari wacana legalisasi kasino, judi online itu harus lihat secara mendalam terkait dengan ekses sosialnya. Bang, aku fokusnya di kasino, Bang. Kasino ini sependek pengetahuan aku, kalau tadi judi online itu menengah ke bawah. Kasino ini kan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan hanya sudah selesai, tapi sudah berlebih-lebih sumber daya yang dia punya. Sehingga dia memilih untuk bermain. Dan pendek kata kalau kita bisa bilang ya, ini bukan gambling, tapi gaming sebenarnya. Dia hanya mengekspresikan aja, udah terlalu penuh ini gudang ini, ya kan? Datang dulu lah ke Genting, ya kan? Amerika Serikat di tahun 2024 itu 1.170 triliun dari kasino. Tapi memang tadi menarik, kalau memang ada situasi sosial ekonomi masyarakat yang memadai ya, artinya nggak ada dampak yang bergejolak di situ. Tapi kira ini yang tadi Bang Nailul bilang, tidak ada halal dan haram konteks penerimaan negara. Nggak ada. Kondisi sekarang, efisiensi, pemangkasan, dan lain-lain, bisa dibilang ini salah satu alternatif yang layak kita uji coba nggak sih, Bang? Ya, sebenarnya gimana nih? Kalau kita lihat dari sisi ya wealth dari pemainnya ya, investasi yang ilegal awalnya tuh siapa sih? Siapa sih yang ditarget? Orang-orang kaya. Makanya orang-orang kaya itu sampai ada yang dia berinvestasi di Kanjeng Dimas. Coba bayangin, orang-orang pintar, orang-orang kaya berinvestasi di Kanjeng Dimas. Tahu kan yang pengadaan uang, ya kan? Yang di pesantren. Itu kan investasi. Bayangin, profesor, orang kaya di situ. Nah, ketika sudah tidak ada lagi pangsa pasarnya, siapa yang nanti tuju? Masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan informasi mengenai ada kasino di sini dan sebagainya itu tidak terbatas hanya di kalangan menengah ke atas. Nah, itu yang berbahaya. Investasi itu turun sampai masyarakat kelas menengah ke bawah. Saya yakin sebenarnya ketika kasino ini dilegalkan, pasti akan ada permintaan-permintaan dari aktivitas ilegal lainnya yang akan coba untuk diwacanakan dilegalkan. Judi online misalkan, investasi ilegal yang investasi bodong, itu aksesnya sangat besar sekali gitu kan. Dan kita ini kan, masyarakat kita kan sangat sensitif terhadap uang ya. Saya tuh uang itu kan sumber masalah kan sebenarnya kan. Ketika kita hutang 100.000 ke teman pun gitu kan, itu bisa sampai bunuh-bunuhan gara-gara mereka ada uang 500.000 sampai 1 juta, bahkan 100.000 pun sama gitu. Nah, makanya ini kayak kalau saya pribadi sebenarnya ketika ingin diwacanakan, ya monggo saja digelontorkan untuk ya digulirkan lah untuk mereka mau mengkaji lebih dalam dan sebagainya. Nah, tapi harus juga dilihat ditinjau dari ekses sosialnya seperti apa. Karena ini yang kita takutkan, ekses sosialnya di situ. Kita sudah pernah mencoba di mana? Di Marina itu, dan eksesnya Marina Singapura. Batam. Batam. Iya, di Batam. Di Batam tuh ada. Di Batam tuh. Nah, tapi ya nggak jalan juga gitu kan. Nah, ini ya yang sebenarnya kita takutkan eksesnya di situ. Kecuali kalau kita punya ya tadi undang-undang yang memperbolehkan pertama pasti kan. Terus kemudian ya kita sudah nggak ada kondisi sosial itu udah nggak ada lah. Nah, ini yang terjadi. Dan Amerika pun sebenarnya yang kita lihat itu kan semakin kesini kan semakin timpang kan. Nah, itulah yang sebenarnya kita tadi harapkan, pertumbuhan ekonomi itu didasarkan pada fondasi ekonomi yang kuat gitu.
ketika didasarkan pada tadi ya yang semacam bisnis seperti itu dan sebagainya, yang kita takutkan adalah satu sosial dan juga adalah ketimpangan yang meningkat gitu. Filipina juga sama. Filipina itu makanya Duterte itu kan dia menembak orang preman ya. Bandar-bandar itu bandar kan juga salah satunya ya kondisi sosial yang mereka itu juga tidak bagus gitu kan. Makanya sampai ke situ. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya ke sana. Kita takut ke sana aja gitu. Kita tuh kalau penerimaan negara tuh udah pasti itu akan kayak macam mata kuda. Nggak akan melihat hal haram, ilegal-legal, asal ada aktivitas ekonomi akan di sana. Kalau itu konsep penerimaan negara, konsep pajak seperti itu. Bang, kalau tadi banyak kekhawatiran terkait masalah sosial dengan adanya kasino di Indonesia. Kalau kita lihat lebih jauh kan ini konteksnya kita bicara penerimaan negara, Bang. Gimana kalau yang bermain itu, yang ikut gaming ini, WNA, bukan WNI. Tapi itu diatur oleh negara, dipajakin oleh negara. Kan nggak bisa lebih tipis-tipis tuh pembatasan ke masalah sosial yang tadi. Kita fokuskan aja ke WNA. Pariwisata gitu. Iya, dengan Bali. dengan ini kan ada ekonomi yang tumbuh, ada hotel, ada apa berkembang kan? Iya. Apa? Gaming tourism. Iya. Lu sama kayak Kamboja. Kamboja itu kan dia kalau nggak salah tuh melarang warganya tuh ikut campur dalam hal judi. Uni Emirat Arab sama kan? Malaysia sama kan? Genting. Iya. Orang Malaysia nggak boleh kan? Orang Malaysia nggak tahu apa cuman Islam doang. Islam doang nggak usah. Iya, tapi kalau non Islam dia kalau gitu orang miskin jangan masuk. Iya kan kalau memang itu kan. Jadi barriernya panjang. Menariknya adalah di Indonesia itu semakin kuat barrier, semakin mahal. Menariknya di situ. Gimana tuh? Jadi gini, kita dilarang nih misalkan WNI masuk ke situ. Yang jaga kan adalah satpam atau apalah gitu kan. Akan ada akses di situ. Pintu masuknya berapa sih? Bayar sini, bayar sana. Oke, saya boleh masuk bayar sekian. Karena di Indonesia itu apapun bisa dibayar. Kan? kita lihat semakin kuat barriers, semakin kuat ada potensi korupsi di situ. Ada potensi ya bisa dibilang pembayaran pelicin di situ. Nah, makanya Saltem tempel. Saltem tempel ya. Ya, baru denger juga tuh saltem tempel. Iya, nah itulah makanya saya bilang meskipun dia hanya dibatasi oleh sebagainya, itu pasti akan ada akses, akan ada pintu masuk. Dan tadi yang saya sebutkan akan ada suara diskriminasi. Nah saja yang Islam kan juga boleh berjudi gitu kan, sebagainya gitu. Bisa aja orang saya nggak sholat gitu kan, Islam cuma KTP, bisa aja seperti itu. Makanya ini yang kita lihat harus dilihat secara komprehensif sosialnya seperti apa. Meskipun tuh WNA, tapi WNA ini bisa mempengaruhi segala hal. Let's say misalkan seperti ini. Oke, saya WNA, saya bisa masuk ke situ. Uang saya tapi habis. Mau nggak modalin saya gitu. Yang rugi siapa pemodalnya juga. Yang rugi sama WNI juga kan. Nah inilah yang saya sebutkan sebenarnya ya harus ditinjau sampai begitu dalam untuk sosialnya itu. Karena kita sebenarnya kita tuh takut akses sosial itu sangat besar. Tapi kalau misalkan soal pendapatan, ya itu pajak itu nggak mengenal haram halal, nggak mengenal legal ilegal gitu. 300 T siapa yang bisa membendung itu? Iya. Tapi kan ada banyak sektor yang hidup, Bang. Misalnya, misalnya aku lah nih, pemain besar dari Meksiko ya. Datang ya kan bawa anak, bawa istri sekalian berlibur ya kan. Mungkin keluarga nggak masuk ke lokalisasi itu, tapi kan ini kan berdampak. Ada pergantian mata uang asing di situ, Bos. Itu makanya di Batam itu kompleks pertokoan yang ada legal kasinonya itu lebih hidup. Ada di situ diskotik, ada layanan pijat, ada layanan karaoke. Pasti akan menghidupkan di situ. Tapi memang relatif dia nggak akan jauh berbeda dengan dunia malam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika ini bisa jadi misalkan
akan sangat tergantung sekali dengan adanya legalisasi kasino di situ di daerah satu tempat, akan mati satu mati semua. Nah, terus kemudian kalau kita lihat ya efek dari sektor ekonominya apakah tidak bisa digantikan dengan sektor lain. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Misalkan let's say Batam, oke lah Batam mau jadikan legal kasino gitu. Kita pasti akan tanyakan apakah memang tidak ada sektor lainnya yang bisa dibuat di Batam asal dia lebih kuat, ecotourism misalkan. Misalkan dia membentuk free trade atau membentuk pusat handphone, pusat teknologi dan sebagainya. Itu lebih enak sebenarnya. Lebih enak kita dalam mengawasi dampak sosialnya dan sebagainya. Nah, inilah yang sebutkan harus lihat dari efek ke sosialnya. Nah, ini Sedulur Lios itu biasanya akan mengarahkannya ke sana. Kita nggak akan melulu mengarahkan kepada ekonominya akan naik dan sebagainya. Tapi dari sisi pengangguran seperti apa nih? Dari sisi sosialnya seperti apa? Dari sisi ketimpangan seperti apa? Sampai ke kemiskinan seperti apa gitu kan? Meskipun pasti tahu lah, kasino itu akan membuka lapangan kerjaan yang cukup banyak gitu kan. Dan sektor turunannya juga banyak. Hoteling dan sebagainya gitu kan. Masuk juga sampai ke super travel itu juga pesawat terbang itu juga pasti akan berdampak gitu kan. Nah, kita melihat tapi di situ ada semacam berbahayanya. Ada semacam kerawanan sosial yang menurut saya juga harus dipertimbangkan. Jadi yang seperti saya sampaikan, ketika ini akses ke WNI, kemudian ini bisa jadi pintu masuk untuk judi online, untuk legal dan sebagainya. Ini yang kita lihat akan membawa efeknya sampai ke sana. Kecuali pemerintah kita membuka kasino di Singapura gitu. Mungkin saja jadi kan. Atau apa gitu. Bisa jadi nggak ya? Nggak bisa. BUMN. Kalau melewati. Kalau ini Bang, aku lebih kepada concern, ada nggak sih sebuah negara yang dimana terlihat secara data dia pasar judi, tapi berhasil menghilangkan judi itu, praktek perjudian itu? Judi itu kalau menurut saya itu seperti prostitusi sebenarnya. Itu semacam shadow ekonomi yang susah untuk dihilangkan. Artinya akan selalu ada? Dalam bentuk terkecil pasti selalu ada. Dalam bentuk paling kecil ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampaknya. Dan kita kalau memerangi hal itu bukan dari sisi demand harusnya. Tapi dari sisi permintaan. Bukan dari sisi supply. Tapi dari sisi permintaan. Kita mengurangi permintaan untuk berjudi. Kalau kita berperangnya melalui supply set saja ya, itu artinya kita hanya menutup satu akan tumbuh 10 situs baru lagi. Akan memberikan ya kesempatan untuk judi offline ya, hanya untuk masuk ke Indonesia. Nah, yang kita bisa lakukan adalah dari sisi demand-nya. Dan sama kayak prostitusi, ini akan selalu ada dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan kita ada pacuan kuda ya. Pacuan kuda itu ada di Jakarta tuh loh. Pacuan kuda itu masih ada. Ada. Pacuan kuda. Velodrome. Apa? Ya di Stadion Madia di beberapa tempat tuh ada pacuan kuda, judi pacuan kuda. Itu masih ada. Dulu kita juga ada SDSB, ya kan. Nah, sampai yang terkecilnya itu judi main gaple di pos kamling. Itu kan adalah tingkat yang paling rendah gitu kan untuk suatu permainan judi. Begitu juga dengan prostitusi. Ada prostitusi yang bagi high class, kan ani-ani high class gitu kan. Ani businessman, terus kemudian yang sampai terkecil adalah yang dia berjualan di gang-gang, berjualan tanda kutip ya. Itu sampai di gang-gang lokalisasi yang dia pinggir jalan dan sebagainya. Nah, ini kan tetap ada sampai sekarang pun masih ada. Yang kita lihat adalah sisi permintaannya tumbuh atau semakin berkurang. Nah, inilah yang kita lihat harus ada dari sisi permintaan. Dan bagaimana caranya gitu kan? Tentu dari memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Bahwa mereka, saya nggak mau menambah pendapatan lah dan sebagainya. Meskipun ada orang yang greedy tadi. Nah, dari situ. Nah, kemudian dari sisi informasi juga harus dibatasi dan sebagainya. Makanya ini yang kita lihat sinerginya dan strateginya harus mengacu ke sana gitu. Nah, tapi kalau menghilangkan
saya rasa akan susah. Susah bang. Saya. Kalau bilang kesejahteraan melihat kondisi negara begini, jauh dari kayaknya angan-angan juga itu. Ya, kita ya tidak ikut optimis nih. Walaupun kita ribut bisa. Enggak, kamu kalau optimis menjadi motivator bang. Apa pengamat ekonomi? Bang, tapi kan Ngomong Mario Teguh nggak ada ya? Mario Teguh udah nggak ada. Siapa nih motivator itu kan? Bang, tapi kan itu kita bicara di tataran ideal, Bang. Ya. Kalau yang tadi yang aku tangkap, jangan dari supply-nya aja, tapi dari demand-nya. Tapi kan lama waktu mengedukasi masyarakat ini, Bang. Sementara di sisi yang lain, lapar. 0 rupiah nih keluarga-keluarga mudanya, ya kan? Iya, iya. Artinya harus ada penciptaan lapangan kerja yang segera biar mereka bisa hidup. Gimana kalau kasino dibuat sebagai kawasan ekonomi khusus, Bang? Di pulau terluar, ya kan? Dan memang fokusnya KEK. Iya, lu Apakah dampak sosial yang tadi Abang paparkan itu bisa terminimalisir, Bang? lu di Batam itu soalnya KEK juga ya? Kayak Kawasan ekonomi wisata khusus atau wisata eksklusif, saya lupa namanya. Namanya dia ada wisata eksklusifnya kalau salah. Nah, memang kalau kita lihat ya itu kan harus menimbulkan biaya yang cukup besar ya. Ya. Misalkan seperti ini. Oke lah taruh di pulau apa gitu kan, yang dia harus ada private boot, gitu, misalkan seperti itu. Tapi apakah nanti akan berkembang private boot yang dia bisa patungan? Ada kemungkinan. Katakanlah itu di Batam atau di pulau terpencil gitulah. Nah, ini kan yang pada akhirnya pasti akan menciptakan satu aktivitas ilegal lagi. Yang tadinya hanya boleh dari pesawat aja, bandara oke langsung gitu kan. Nah, tapi sekarang pasti akan menimbulkan ya titik-titik lagi, oh saya bisa nih dari sini nih berhenti di titik A, berhenti di titik B yang secara ilegal yang dia bisa membawa masuk orang-orang ini. Nah, makanya ini kan harus dipikirkan sampai sebegitunya. Dan saya rasa sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah ya membuat kalau perjalanan semakin mahal itu akan semakin menimbulkan kreativitas masyarakat Indonesia itu untuk menciptakan usaha yang dia bisa mengefisiensikan biaya. Itu yang timbul di Indonesia ini. Kita contohnya aja lah. Impor. Impor itu kan dilarang tuh, impor A, B, C dan D gitu kan. Habis itu muncullah biaya just tip. Impor ini ditinggikan nih biaya impornya. Tinggikan nih 100%, 70% dan sebagainya. Muncullah usaha just tip. Ya kan? Itu kan usaha yang ditimbulkan dari kreativitas untuk mengakali tarif impor yang mahal. Sama aja. Seperti itu tadi, kalaupun nanti akan ada akses harus naik pesawat, harus punya yacht sendiri dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan kreativitas masyarakat itu untuk bisa sampai ke sana lebih murah. Dan itu kan difasilitasi oleh pemain juga, pelaku usaha juga gitu kan. Nah, makanya saya sampai saat ini belum menemukan bahwa sampai seberapa besar ini bisa hanya menjangkau kalangan tertentu. Let's say kayak misalkan yang mau masuk ke sana harus mempunyai tabungan 5 miliar gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Atau mempunyai tabungan 10 miliar gitu kan. Tapi siapa yang mau ke sana kalau gitu? Tanya kan permintaan. Ya kan? Nah, makanya ketika permintaan terbatas, mereka menurunkan. Ini yang terbatas lagi, maka menurunkan. Ini sudah terbatas lagi, yang bawah lagi, hingga akhirnya ini menyentuh ke masyarakat kelas menengah ke bawah. Sama seperti investasi. Investasi itu dia akan dimulai dari orang yang kaya. Orang kaya nanti turun lagi. Jadi orang yang paling miskin itu di paling bawah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak ditipu kan akhirnya kan. Seperti itu. Itu ekses yang saya lihat bisa terjadi ketika memang melegalisasi kasino. Walaupun ya dari jumlah uangnya kita lihat cukup besar mungkin ya. Saya belum menghitungnya, tapi
Tapi itu akan cukup besar untuk bisa dikasih ke negara dalam bentuk PNBP. Berarti nggak ada dari legalisasi kasino itu akan mendapatkan banyak dampak ekses. Iya. Kemudian, Nah, ekses itu juga harus dihitung juga, Mas. Maaf, ini saya potong ya. Mungkin kita akan dapat banyak dari PNBP. Tapi dampak sosialnya kita juga harus hitung. Makanya saya selalu katakan, ya monggo aja kalau mau wacana seperti itu. Nah, tapi harus memang dilandasi dengan kajian yang sangat-sangat dalam. Bukan hanya soal penerimaan negara, yang saya yakin pasti akan dibawa masalahnya ke penerimaan negara, tapi juga harus melihat ekses sosial dari situ. Makanya ini yang anggota TPR pun sudah menyuarakan kan. Ada satu atau anggota lah yang dia menyuarakan bahwa lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, ini yang harus dilihat tuh. Jadi pemerintah kalau mau mengkaji ya silakan. Tapi harus sampai detail dan harus menghitung dampak sosial yang potensi terjadi ketika dilakukan legalisasi kasino. Pakar, akademisi, dosen, tokoh masyarakat, ulama, menteri hukum, ya kan? Secara peraturan juga harus diatur detail nih, Bang. Iya, karena kita kan menganut regulatory impact assessment. Jadi regulatory impact assessment itu dia tidak hanya berasal dari ekonomi saja, alias pendapatan saja, tapi juga dari sisi sosialnya. Dan setiap kebijakan harus melakukan regulatory impact assessment. Dan ini yang harus dilakukan. Bisa aja kalau misalkan dapat untung 1T PNBP dari situ. Tapi karena orang miskin bertambah, akhirnya anggaran bansos naik 5T gitu kan. Itu sama aja kan. Nah, itu harus dihitung sampai situ. Jadi kita harapkan kalau mau itu ya harus dihitung komplit, harus dihitung detail dan harus mendalam. Closing ini, Bang. Kira-kira untuk jangka pendek, untuk menetrasi supaya judi online ini bisa mereda, ada nggak sih formulasinya? Jangka pendek. Kalau kita bicara literasi pasti jangka panjang. Literasi yang itu pasti akan jangka panjang, walaupun itu penting ya. Nah, ya tetap jangka panjang itu dilakukan, tapi kan harus ada treatment yang pendek-pendek nih. Iya. Bola-bola pendek. Bola-bola pendek. Jadi sampai ganti rejim udah ganti lagi komitmennya kan. Komitmen apa nih? Masih soal ekonomi. Kalau dulu kan pembangunan, sekarang apa, Bik? Concernnya, Bik? SDM. Kalau dulu kan enggak juga. Enggak ada. Ini menurut yang ideal kalau dilihat dari sisi ekonomi ya. Yang pertama sih nih, kita tentu tidak menutup kepada perkembangan pemikiran, bahwa pemikiran itu terus maju dan sebagainya. Tapi yang kita harapkan adalah pemikiran itu bisa lebih kuat dan memang memikirkan banyak hal, bukan hanya dari sisi ekonomi saja. Kita sudah mengenal interdisiplin ilmu interdisiplin yang memang memadukan ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya. Nah, yang termasuk dalam hal judi online, judi online, kasino itu juga harus interdisiplin ilmunya. Jadi kalau mengkaji itu jangan hanya dari sisi penerimaan negara, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita melihat untuk mengatasi jangka pendeknya, memang dari sisi supply akan efektif ketika ini tidak ada penjagaan seperti tahun kemarin ya, penjagaan dalam tanda kutip ya. Maksudnya penjagaan apa? Situs-situs yang nggak boleh di shutdown, nah di take down. Nah, nggak ada penjagaan. Kemudian yang dilakukan juga adalah memberantas informasi. Ini dari tahun 2022 selalu sampaikan, yang jadi masalah adalah informasinya. Informasi ini yang tertelan mentah-mentah ke masyarakat. Masyarakat itu diberikan informasi menang dengan mudah, kaya di usia muda. Kalau kita ingat dulu iklannya salah satu investasi ilegal, mau Anda mendapatkan $1 juta di usia 28 tahun gitu kan. Di belakangnya ada cewek-cewek cantik, mobil cantik gitu kan. Nah, itu kan bentuk arus informasi yang nggak bisa dibendung oleh masyarakat. Masyarakat kita hobi menonton
hal-hal yang sifatnya flexing. Wah, ini nih Sultan A, Sultan B gitu kan, beli Lamborghini tengah malam gitu. Itu suka. Nah, saya melihat orang-orang yang di belakang ini, dia mempelajari perilaku masyarakat Indonesia. Makanya yang dia jadikan sebagai brand ambassador ataupun juga tenan iklan adalah orang-orang yang seperti itu. Makanya banyak sultan-sultan baru, termasuk yang kemarin yang investasi ilegal yang di Surabaya, dia memiliki kekayaan sampai 8 triliun. Sultan gitu. Kekayaan 8 triliun apa 800 miliar gitu. Saya lupa. Pokoknya kaya lah. Kaya lah itu. Iya, dan kerugiannya sampai tetenan. Nah, ini yang kita lihat sebagai harusnya itu dipotong informasi ini. Saya juga kalau lihat YouTube itu pasti akan ada informasi mengenai judi online. Melihat Instagram ada iklan judi online. Melihat Twitter X ya sekarang ya, itu judi online. Nah, informasinya lah yang harus dipotong. Nah, ketika informasi dipotong dan sebagainya, kita bisa berharap bahwa masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi mengenai judi online. Dan ketika itu orang tidak akan mencari, bagaimana sih dia kaya, bagaimana sih dia kaya di usia 20 gitu dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan itu seperti itu, dan jangka pendek memotong arus informasi. Dan kita sudah sampaikan berkali-kali, tapi ya sampai saat ini ada beberapa yang dia dengan sadar mengiklankan judi online di kanal sosial media mereka itu masih berkeliaran. Dan ini harusnya jadi pembelajaran bagi pemerintah untuk bisa men-stop arus informasi itu lebih dalam. Dan saya setuju kalau misalkan ada website ataupun akun media sosial yang berhubungan dengan judi online, tutup sebagainya. Itu yang saya setuju soal itu. Bang, sebelum masuk ke suara dari udara, aku terakhir nih Bang, terkait kasino, ini kan pada akhirnya akan menarik investor asing Bang. Stylenya pemerintah kita ini kan apa-apa pajakin ya kan, cukaikan ya kan, apa-apa ya jalan ke sana kemari, terbang-terbang narik investor ya kan. Ini bukannya menarik juga ya Bang, karena sektor ini juga di wacananya aja jarang gitu kan. Sektor ini belum pernah kita sentuh. Makanya gitu. Kalau pemerintah ingin mengkajinya, silakan aja mengkaji kan. Dan saya rasa ketika mengkaji pun, memang kita nggak bisa lepas dari sisi penerimaan negara. Kita akui penerimaan negara pasti akan jadi di hal kuat dalam hal pengkajian mengenai legalisasi kasino. Nah, yang kita harapkan kajiannya juga harus mendalam. Kajian dari sisi hukum, pasti kita akan bertentangan dengan undang-undang yang melarang judi. Kan udah jelas tuh judi dilarang negara gitu kan, di undang-undang itu. Nah, yang kedua adalah dari sisi sosialnya. Sosialnya harus seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita melihat, ini bisa nih menarik investasi asing, misalkan ada kasino di A, hoteling asing akan masuk ke sana, bisa membuka lapangan kerja, iya. Nah, tapi kita juga harus lihat dari sisi kedepannya seperti apa. Makanya ini saya tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa dikaji lebih dalam. Tapi kajiannya itu harus memang menyangkut beberapa aspek, termasuk sosial itu yang saya rasa akan jadi pertimbangan bagi para akademisi gitu kan. Sosialnya seperti apa nih? Bagaimana dampaknya? Bukan hanya dari soal penerimaan negara saja gitu kan. Investasi asing masuk dan sebagainya. Itu pasti akan ada ke arah sana. Tapi investasi asing pun kita juga selalu menanyakan bagaimana dampak sosialnya. Karena tadi kita sudah memasuki ilmu yang multidisiplin ilmu gitu kan, bahwa mengenai ekonomi, sosial juga harus masuk ke sana, dan juga hukumnya seperti apa. Nah, ini yang kita lihat seperti itu. Dan ketika pemerintah mau mengkaji ke sana, ya pemerintah kan juga punya hak untuk melakukan kajian gitu kan. Kita juga punya hak untuk melakukan kajian yang serupa gitu kan. Nah, semua orang punya hak untuk menyuarakan, untuk melakukan kajian selama itu memang ya kajiannya secara akademis, harus cover both side gitu kan, yang positif apa, negatif seperti apa, dan juga harus melihat berbagai aspek, bukan cuma aspek dari penerimaan negara yang akan tumbuh dan sebagainya. Kita akui itu bisa jadi alternatif pendapatan gitu. Di beberapa media pun saya ngomong itu alternatif pendapatan, tapi apakah ada pendapatan lainnya yang lebih
lebih bisa dikolek, soalnya ditambang dan sebagainya gitu kan. Dan juga harus lihat dari akses sosialnya gitu. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya, Mas. Kalau mau ya sebenarnya bangun di sini. Ini kan susah, masukinnya ini kan susah ya. Masukinnya susah gitu kan. Ini ada KTP dan sebagainya. Kalau ini nanti sensor. Ampun. Mak bisa hilang awan ini. Exactly itu Bang. Jadi yang kutangkap memang harus holistik, komprehensif, mendalam, by data, faktual, semua pihak dilibatkan Bang ya. Iya. Ya termasuk ya kawan-kawan media gitu. Yes, Media, wartawan. dan sebagainya. Itu juga harus dilibatkan juga. Karena ini pasti wartawan yang tahu lebih dalam lah soal akses sosialnya seperti apa dan sebagainya. Kuy, langsung gas. Siap Bang, izin Bang. Bang, Ini suara udara aja ya? Suara netizen. Saudara. Ini ciri khas torpedo. kita lihat ya tentang judi online dulu nih Bang. Kita lihat dalam beberapa waktu ini banyak pemberitaan yang menggemparkan tentang pihak-pihak yang terkait dengan judi online. Salah satunya kita sebut aja lah Pak mantan Menteri Pemko Digi ya kan, Pak Budi Ari yang diduga menerima 50% dari Menteri zaman hasil kolonial judul. Iya. Bukan, nggak mungkin kan yang baru-baru kan. Nah, kemudian ada juga beberapa kita bilang tokoh publik yang juga disebut-sebut memiliki keterkaitan terhadap kegiatan judi online ini. Dari perspektif ekonomi ini, Bang. Bagaimana Abang melihat ketika ini muncul ke permukaan publik dan kemudian ini menjadi konsumsi dari seluruh lapisan masyarakat, tapi tidak ada tindakan yang membuat masyarakat itu mengerti bahwa ini itu tidak boleh dilakukan. Misalnya kemarin beberapa waktu ada teman saya bicara, saya bilang ngapain main judol, saya bilang udah ada kalau nggak salah undang-undangnya atau apa gitu, bisa ditangkap kan istilahnya kan, kalau ketahuan sama polisi kan. Dia bilang menterinya aja dapet kok, kata dia. Kenapa saya dilarang main judol, kata dia. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah behavior ekonomiknya Bang. Nah, dari perspektif ekonomi Abang, ketika hal ini terjadi dan kemudian dikonsumsi oleh pikiran-pikiran masyarakat, publik, apalagi ini menyangkut pejabat negara, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang kita bilang tegas lah, apa yang terjadi Bang? Apakah mungkin masyarakat malah menganggap, ini legal kok buktinya banyak kok pejabat yang terlibat tapi nggak ditindak gitu loh Bang. Ini kita bicara dari behavior ekonominya ya Bang, perilaku ekonominya gitu. Silakan Bang. Iya. Kalau menteri itu kan bukan main kan. Dia nggak main. Ya, dia menerima uang tapi nggak main. Japrem. Beda. Dari mana Bang tahu? Pengetahuan kita. Pengetahuan kita aja kan nggak main. Oh, berarti disclaimer dulu. Iya. Itu sepengetahuan, sebatas pengetahuan Bang Nailul. Udah. Ya, pengetahuan saya tuh nggak main. Dia belum pernah ketangkap main aja gitu kan. Nah, beda. Kalau orang itu kan ada Perkoptimnas tuh. Polisi itu dia memang keturun ke masyarakat, dia mengedukasi dan sebagainya. Dan memang kalau dia ketahuan untuk bermain judi online, dia akan ditindak pidana tuh bisa. Nah, tapi masalahnya ini menterinya bukan soal itu, dia menerima uang aja kan. Nggak tahu main, nggak tahu main atau enggaknya saya nggak tahu. Ya. Yang kedua adalah kita sebenarnya melihat ya bukan soal dia pejabat tuh main, kita nggak boleh main dan sebagainya. Tapi motifnya memang sudah dalam hal ekonomi sebenarnya. Pendapatan itu jadi motif utama. Kita tidak melihat motif main, kok saya nggak boleh main dan sebagainya. Tapi ini adalah motif yang memang timbul dari pertama dari keuangan gitu kan. Terus kemudian literasi yang digital yang rendah, kemudian pembiaran pemerintah dan sebagainya. Nah, kita melihatnya seperti itu dan kita lihat sebenarnya ya ini kan sana nggak ini di Pak ini dapat komisi 50% nih, masa dilarang gitu kan. Nah, masyarakat sebenarnya tahu
masyarakat tuh sebenarnya tahu bahwa itu judi itu nggak boleh sama negara. Masyarakat tuh sebenarnya tahu. Cuman tadi abang bilang barrier, semakin tinggi barrier semakin kuat. Semakin kuat gitu kan. Iya. Sabung ayam di itu deh. Itu kan juga sama, yang milik juga ya adalah gitu kan. Nah, itu kan barrier untuk masuk ke sana juga semakin tinggi. Sabungan Kamboja kali itu, Bang. Sabun ayam. Nah, makanya mereka ini sebenarnya tahu. Tapi karena mereka butuh pendapatan, yang akhirnya mereka main gitu. Kita tanyain orang deh, sembarangan orang tuh di jalan gitu. Judi itu ilegal apa? Ilegal di Indonesia? Ilegal. Dilarang nggak? Dilarang gitu. Semua orang tuh tahu gitu. Tapi masalahnya adalah orang tuh butuh. Ini yang tadi saya omongkan dari awal sampai akhir itu adalah kebutuhan ini. Dan cepat loh Bang ya, geser ya. Ya. Saya nggak tahu mainnya sih. Saya nggak tahu mainnya sih. Emang kayak gitu ya? Artinya kalau kita bicara tentang negara gagal melindungi masyarakatnya dong, Bang. Ya, bisa dibilang Exactly. tidak dapat memutus informasi. Kalau melindungi atau enggak kan artinya itu perspektif ya. Tapi gagal memutus arus informasi mengenai judi online itu ya. Banyak kan influencer-influencer yang menggunakan model-model cakep dan sebagainya, cewek-cewek cakep itu yang dia dijadikan sebagai alat untuk memasarkan judi online. Dan itu salah satu bentuk arus informasi yang paling sering banyak digunakan oleh ya oknum judi online ini untuk memasarkannya ke masyarakat kita. Dan masyarakat kita ya paling banyak pria ya yang menggunakan judi online ya. Nah, akhirnya mereka menggunakan ya tadi model-model cantik itu untuk menjadi penyambung informasi judi online. Walaupun saya rasa ada juga yang menggunakan AI dan sebagainya. Yang itu yang lebih bahaya. Cukup. Gas. Cukup. Paten. Guys-guysku, kalau tadi di akhir perbincangan kita, aku mau tegaskan, kita tidak menghakimi pihak manapun, ini murni untuk menambah khazanah keilmuan kita. Dan yang tadi aku tangkap, legalisasi judi atau kasino perlu kajian yang mendalam, Bang. Melibatkan banyak pihak, pakar, akademisi, tokoh masyarakat, termasuk teman-teman pers. Dan jangan hanya dilihat dari sisi pendapatan negara, tapi juga dampak sosialnya untuk masyarakat kita. Kalau aku sih melihat diskusi kita ini, negara itu harus tegas dalam soal judi online maupun kasino lah. Kalau yes, yes, no, no. Jangan itu ada di ruang yang gelap. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.